Hai, selamat datang di channel saya, Bob Andara. Kali ini kita akan diskusi dan berbincang-bincang dengan rekan saya yang memiliki hobi dan bisnis yang sangat unik. Kita akan cari tahu selanjutnya. Berikut, perkenalkan teman saya, Mas Taufik. Apa Taufik ya? Taufik. Taufik, oke. Saya kenal sudah lama Taufik ini. Jadi kita sudah akrab dari dulu karena kita satu komunitas dan lain-lain. Kayak apa sih hobi dan bisnis Taufik ini? Coba ceritain deh sedikit. Boleh pakai kacamata dulu ya? Ya, Kalau secara bisnis sih, ini lebih ke arah miniatur ya. Oke. Awalnya itu sebenarnya dari hobi. Jadi sejak kecil itu karena gua ada di golongan bukan menengah atas. Oke. Dan ternyata hobi ngelayap. Jadi ngelayapnya gua tuh waktu itu tuh dulu tuh ngeliatin kereta, ngeliatin bis. Dulu rumah gue itu di Jatinegara, dekat stasiun. Semua ada tiga moda transportasi yang lewat situ, Bob. Oh, Pesawat mau landing di Kemayoran. masih ada Kemayoran ya? Ya, itu lewat di atas rumah gua. Ya, dulu ada lah bandara di Kemayoran ya. Itu pas lagi final approach, itu keluar di di atas lewat rumah, persis di atas lewat rumah gua. Oke. Gua keluar gang, Jalan Raya Bypass. Nah itu kalau sore jam 3, jam 4, bis-bis tuh lewat situ tuh, bis-bis antar kota. Ya. Keluar gang yang sebelah kanan, stasiun Jatinegara, kereta. Dapat tuh 3 jenis kendaraan tuh, vehicle transportasi lah ya. Iya. Oke. Nah dari situ gue ternyata memang suka, apalagi waktu itu kan zaman SD gue tuh udah dilepas sama nyokap gue, sama orang tua gue buat sendirian keluar kota. Itu waktu itu ke Bandung tuh, nenek gue. Jadi kelas 3 SD, 2 SD itu gue udah ke Bandung sendirian. Pernah nyobain pakai Sendirian? kereta. Sendirian. Kadang-kadang sama adik gue tandeman. Oke. Cool. Dari situ gue ternyata memang suka itu sama transportasi umum itu. Akhirnya ya pengen bikin miniaturnya, tapi kan miniatur yang bis-bis lokal, kereta-kereta lokal itu kan nggak ada ya. Akhirnya gue bikin sendiri. Oh, bikin ya? Bikin sendiri, pakai kertas. Oke. Karton. Lemnya pakai nasi waktu itu. Oke. Wow, kreatif ya. Lemnya pakai nasi. Ya udah waktu itu. Itulah awalnya gua mungkin yang dulu disebut namanya papercraft. Itu udah gua lakonin dari SD kelas 2-an lah. Bikin bis gitu, bikin bis dari kertas, bikin stasiun, bikin kereta. Bis dan kereta gitu ya? Kalau pesawat belum, karena pesawat kan waktu itu gue masih melihat cukup rumit. Kelas 3 SD kalau nggak salah gue udah mulai bikin pesawat tuh. Wow. Gara-gara nonton, bukan nonton, punya komik yang Tanguy Leverdur. Oh iya. Mirage F4, Mirage itu yang F4. pertama kali yang gue bikin tuh. Oke. Itu yang gue bikin pertama kali. Udah dari situ, terus beranjak gede, STM, ada majalah angkasa kan. Ada rubrik bikin mainan dari kertas. Dulu namanya rubrik origami. Rubrik. Ada rubrik itu ya? Sebenarnya papercraft itu kan. Oke, ya. Rubrik origami. Ya udah, gue ngirim ke situ. Waktu itu gue ngirim apa ya? Airwolf nggak salah. Serius sih? Mantep. Nah, kan apalagi lu kecil ya, lu ngelihat kendaraan atau lu gimana lu bisa sense lu punya dimensi dan bisa transfer itu dari produk lu jadi gimana? Bayanginnya gimana kira-kira? Kan ada ukurannya kan? Ya kan belum punya skala detail kan? Iya. Hanya kira-kira kan? Nah gimana tuh? Cara lu tuh bisa itu dulu tuh masih imajinasi gitu. Jadi waktu itu ada teman bokap gue juga, dia pelukis ya. Bang Hior, kalau mungkin beberapa orang kenal. Nah dia tuh suka ngeliatin gue ngegambar. Nah dia bilang gambar gue yang bis kereta itu proporsional. Oke. Nah kayak gue mengacu dari situ. Yeah. Menurut teman bokap lo yang pelukis itu bilang udah proporsional. Kok kamu gambarnya bisa proporsional sih?
Padahal itu kan berdasarkan imajinasi gue kan. Iya, Lihat di jalanan, gue masukin dalam bentuk lukisan kertas gitu kan. Nah, gue akhirnya ketika itu gue wujudin dalam bentuk paper, kertas dari kertas gitu. Ya berdasarkan itu aja. Jadi gue mengenal yang namanya dimensi asli itu pas lagi di majalah angkasa justru. Oh, pesawat ya, dimensi pesawat. Bahkan waktu awalnya gue bikin Airwolf itu nggak pakai dimensi pesawat aslinya, si Bell 222 itu. Iya, gila. Jadi setelah gue ikutan di rubrik majalah origami di angkasa, di situ gue dikenalin yang namanya gambar 3 sisi. Nah, mereka kan punya tuh banyak tuh majalah-majalah luar yang ada gambar 3 sisi. Iya. Ada Airwolf dimensinya tuh di situ. nama film itu kan? Airwolf nama helikopternya. Bukan Apache, bukan? Beda lagi ya? Bukan. Oh, Airwolf nama helikopternya. Sebenarnya itu kan modifikasi buat film aja kan. Helikopter aslinya kan Bell 222 Triple 2. Oh, oke. Bell 222. Cuman di film itu dijadiin yang namanya Airwolf. Di filmnya kan? Ada filmnya kan? Airwolf. Oh, karena itu ya. Ada logonya juga kan di sini. Iya. Brevetnya bednya. Sama Apache beda lagi atau beda generasi? Kayaknya beda generasi deh. Airwolf sama Apache itu pas muncul kayaknya udah ada, Apache udah ada. Oh, Apache udah ada. Gue punya, waktu itu gue inget kelas 3 SD gue udah punya posternya Apache. Iya, soalnya kan itu breakthrough kan. Iya. Helikopter bisa terbang kayak pesawat kan. Cepetnya gitu ya. Ya, yang hampir Airwolf gitu ya. Iya, itu breakthrough. Oke, menarik. Nah, sekarang dari pesawat, lu dulu coba udah bikin dari setelah kenal dengan majalah angkasa gitu ya. Udah tau lah dimensi detailnya. Udah. Berarti lebih bagus dong apa produk lo jadinya kan? Justru malah gue bikinnya lebih detail. Lebih puyeng lagi lah istilahnya gitu kan. Tapi masih dari paper? Masih dari paper dulu. Dulu gue belum pernah menggeser ke kit gitu. Ketika teman-teman gue udah mulai geser mainan kit gitu, gue masih paper aja terus. Paper tuh paper kayak apa? Kardus, ketebelan karton? Nah, dulu pakainya art paper kan. Oh, karton yang digulung-gulung buat anak SD itu kerajinan tangan, beda lagi? Itu waktu gue SD pakai, tapi kalau yang udah di generasi majalah angkasa, gue udah pakai yang paper yang udah lebih bagus. Jadi kita udah tahu tuh mana paper yang buat bikin engine misalnya, mana yang buat bikin pitot, mana yang buat bikin roda. Beda-beda berarti ya? Ketebalannya kan beda-beda. Ya. Buat fuselage nih bulat gitu kan. Ini pasti mesti lebih tebal. Oke. Nah, kalau kardus itu termasuk kriteria kertas bukan? Beda lagi? Dus enggak. Nggak pernah dipakai ya? Dus kan kalau bahasa Inggrisnya juga udah DOS kan. Oh, oke. Beda lagi ya? Beda. Oke, ini benar-benar paper ya? Paper. Oke. Paper itu kan ketebalannya kan macam-macam tuh. Paling tebal kalau nggak salah 320 ya? Oke. 320 gram ya? Nah, bagaimana lo menyiasati desain, kan lo pengen semirip mungkin kan dengan di poster kan? Kan yang namanya pesawat-pesawat gitu kan logonya, terus gambar warna di siripnya, gimana tuh? Lo lukis sendiri atau gimana cara dapetin gambar itu yang bisa ditempel di produk lo itu? Kalau dulu masih pakai stiker biasanya. Stiker? Atau painting ya. Oh. Zaman gua masih di SD itu biasanya gua pakai stiker, ngambil dari majalah, ngambil dari koran. Oh, oke. Logonya dipotong, tempelin. Oh, gitu. Iya. Kalau yang bis biasanya ngewarnain sendiri dulu pakai spidol. Oke. Kalau yang bis, tapi kalau yang pesawat kan ada logo-logonya tuh. Garuda, Singapore Airlines. Nah, itu saya pakai stiker buat tempelin. Stikernya ngambil dari majalah. Majalah atau nggak koran atau nggak poster dulu, ada poster-poster yang logo-logo airline tuh. Betul. Nah, gue beli posternya, terus gue gunting itu logonya. Yang pinggir jalan di trotoar poster-poster. Dulu di Mester. Itu Jatinegara. Iya, Jatinegara. Oke, nah sekarang kalau bis nih, ya bis itu kenapa lu tertarik sama bis? Atau karena ya kenangan masa lalu lu keluar kota atau gimana? Ada story khusus nggak? Kenapa lu suka sama bis? Ya gue nggak tahu ya, kalau ngelihatnya antara engineering atau enggak bentuknya aja sih yang memang menarik ya zaman dulu. Zaman dulu kan bentuknya bis itu ada yang kapsul, yang kaca-kacanya melengkung justru. Iya. Itu zaman dulu udah ada, bukannya kotak ya? Kaca melengkung itu kaca yang di atasnya loh, bukan yang depan. Jadi bis zaman dulu bener-bener kayak kapsul bentuknya.
Oke. Nggak kayak sekarang kan lempeng-lempeng aja Iya, pinggirannya, iya. paling yang melengkung bagian depan kan. Nah, kalau dulu nggak, bener-bener kayak kapsul. Kaca sampingnya itu melengkung. Oh gitu. Iya, kaca sampingnya melengkung. Oh, gua nggak perhatiin ya. Iya, bis-bis zaman dulu tuh. Atau mungkin karena ya lu lebih dulu spend banyak di bis ke Bandung kan waktu itu transfer Ya, antar kota gitu mungkin juga emang kali ya. karena gue juga sering ke luar kota, Iya. pakai ya transportasinya bis ya. Malah gue nggak betah, beberapa kali kan diajak pakai mobil gitu kan, sama saudara atau apa. Gue milih naik bis. Iya. Gue naik bis aja. Iya. Nah, karena gue aware nih, sekarang bis itu keren-keren. Sekarang ya, Iya. Pik ya. Sekarang. Nah, kalau waktu zaman gue SD, SMP itu, ya mungkin karena gue nggak gitu notice ya. Ya bis gitu. Sekarang emang gue bener-bener kagum sih. Apalagi yang nggak ada sleeper busnya kan dalamnya, terus desainnya lebih aerodinamis kan. Nah itu. Nah jadi kalau bis-bis model sekarang, lu juga bisa bikin? Bisa. Oh oke. Sebenarnya bis tuh dari zaman dulu juga udah, kalau untuk yang luar kota ya, itu udah bagus-bagus kan. Udah zamannya Dwi Jaya, Continental, ada Oke. Continental masih ada nggak ya sekarang? Lorena masih ada. Iya. Cuma kan kayaknya Lorena nggak sebagus dulu deh. Iya. Ah banyak apa nih? Pahala Pasta Kencana. Prima, Pahala Kencana. Pahala Kencana kan, yang Karena- Jati. Iya. Karena gue suruh ke Surabaya ya, bokap gue di Surabaya, gue sering pakai mandi merek-merek itu tuh. Ah iya. Sinar Iya, Jaya dulu Sinar ada. Jaya. Iya. Sinar Jaya kan dulu terkenal odong-odong tuh. Iya. Bis-bis yang apa namanya? Orang bilang dulu Bumel ya. Nah, Kalau ke Merak itu tuh gue sinar apa sih? Sri Maju ya, Arimbi. Arimbi. Iya. Ah. Ya gitulah Dan ya. Tangerang tuh Arimbi. Tangerang, ya. Terus Aja dulu kan. Aja. Bima Suci. Bima Suci. Iya bener. Suci. Iya. Legend ya itu ya. Legend. Nggak tahu ya, masih ada nggak ya sekarang? Kalau nggak salah terakhir kayaknya masih ada deh. Masih ada ya? Apa digabung jadi Arimbi namanya ya? Oh oke. Iya. Si kuning itu. Nah itu tapi ada komunitasnya ya? Karena lo ikut itu juga kan Dulu gua komunitas. ikut. Komunitas pencinta bis ya? Iya. Nah oke. Ya gue sebut aja Bismania lah gitu. Bismania, oke. Masih ada Bismania komunitasnya, tuh- Pik? Bismania masih ada, Oh tapi oke. sekarang jadi kayak bias gitu loh, karena banyak orang make atau justru ngaku sebagai Bismania, Oh oke. padahal bukan dari komunitas itu gitu. Oh oke. Karena kan bis pecah-pecah nih, ada yang senang telolet, ada yang senang stiker, ada yang senang lampu-lampuan gitu. Nah, sedangkan Bismania enggak, Bismania itu lebih ke arah ya memang kita mikirinnya safety, apa namanya, experience perjalanannya, Oke. service, pelayanan. Oke. Nah, kita pindah nih bis sekarang ke kereta. Nah, gue juga sempet tergila-gila sama kereta waktu kecil ya. Apalagi kita nyicil relnya tuh, rel pesawat miniaturnya. Dulu sih masih terjangkau lah ya, atau memang kualitasnya. Tapi sekarang kan, wah gila tuh mahal banget kan, Pik. Sampai Yang detil. kamotnya ya, Nah, environmentnya itu loh, ya kayak jembatannya gitu. paket. Iya, ya itu tuh, iya kayak apa ya, menghibur sih, ngeliatin kereta mondar mandir gitu. Nah, ceritain deh gimana lo sekarang ke kereta nih, miniatur kereta. Gue bikin miniatur yang ada environment marketnya itu zaman masih di STM sih kalau nggak salah, waktu di Bandung. Oh oke. SD tuh gue pernah bikin, tapi cuman sebatas kereta sama rel. Oke. Rel gue bikin pakai sedotan. 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 Oh, oke. Jadi, Ya, kreatif jadi ya. karton gue potong panjang gitu kan. Terus gue kasih gambar-gambar kayak bantalan. Oke. Terus itunya pakai sedotan tuh. relnya. Iya. Banyak gitu kan. Tak keretanya bikin kotak. Bawahnya cuma dikasih gabus dipotong aja. Kan jadi jalan tuh dia. Iya, bener. Tinggal gue dorong gitu. Dalamnya kasihin baterai AA. Biar berat. Oh aduh, keren nih. Lu kalau masih ada fotonya boleh juga tuh, Oh, bisa tayangin tuh. Udah nggak ada kali Udah ya. kan? Oke. Nah, berarti kalau kereta kan hampir sama, lebih detailnya sama pesawat kan? Kalau bis itu mungkin less detail ya kalau dibanding kereta. Kereta kan, ini sepengetahuan gue nih, ya dari lokomotifnya aja udah macam-macam kan? Oh iya, detail itu emang lebih rumit di kereta. Terutama di bugi ya, di roda. Oh rodanya ya betul. Sama, ya kalau lihat sekarang kan kereta lokomotifnya aja detailnya lumayan banyak.
Keretanya tuh gerbong penumpangnya itu detailnya juga lumayan banyak kalau sekarang kan. Justru malah lebih klasik, lebih detail ya. Kalau sekarang ya kayak Wus aja ya. Ya kan less detail daripada kereta api batu bara kan. Ada penggerak Kereta uap. Ya, kereta uap. Kereta uap jauh lebih ini lagi detailnya. Iya, detailnya lebih gila kan. Lebih gila lagi. Oh, oke. Iya. Nah, gimana? Karena kan kalau lu bis, lu punya experience, lu sering pakai itu. Nah, kalau gimana kalau di kereta dari ke lokomotifnya sampai penumpangnya, gimana lu ngedesain, create itu? Dari mana lu dapat ya inspirasinya? Apa juga ada kayak majalahnya gitu? Kalau dulu sama masih sama kayak bis itu, masih dari visual apa yang gue lihat. Tuang ini kertas. Oh, ini udah proporsional nih, baru bikin gitu kan. Kalau sekarang semenjak ada internet udah cukup udah cukup banyak data lah. Ya, gambar-gambar 3 dimensi gitu. Betul, Tapi emang kalau yang betul. untuk yang lokalnya kan masih terbatas ya. Betul. Bahkan sekarang juga masih bisa dibilang juga cukup terbatas kalau Betul. yang lokal, kecuali yang luar, kereta-kereta luar. Kalau misalnya kayak blueprintnya gitu ada nggak sih di internet? Apa free nggak sih orang bagi misalnya blueprint konstruksi apa sih desainnya kereta model A, lokomotif A kayak gitu-gitu? Ada sih. Apa itu kena intellectual property ya kalau gitu-gitu ya? Kalau intellectual property pasti ada, tapi gue nggak tahu itu fungsinya kemana gitu. Oh, oke. Apakah karena itu kan pasti setiap gambar atau data yang ada di internet kan pasti ada value-nya. Nah itu gue nggak tahu kalau misalnya ada intellectual property itu ngarahnya kemana. Oke. Gambar-gambar. Biasanya gambar gitu kan kita buat acuan aja kan. Oh dimensinya sekian. Detailnya apa aja. Malah kadang-kadang mungkin kalau untuk digambar 3D drawing atau nggak di blueprint itu jarang ada detail. Karena lebih mengedepankan dimensi kan. Oke. Detail gue moto yang aslinya. Iya, gitu ya. Oke. Nah, ini kan gue denger lu juga ada dapat project nih ya. Nih nggak tahu ya, lu bisa share atau enggak gitu ya. Mengenai mobil perang, tank panzer gitu. Lu juga bikin itu ya? Oh, itu bisnis, masuknya sih ke bisnis. Oh, oke. Jadi bisa dibilang bisnis yang nggak sengaja. Oh, oke. Gitu, walaupun emang udah diniatin gitu. Karena dulu kan gue bikin, ingat kan lah, gue juga dulu pernah sama lu kan, kita coba mau bikin startup gitu. Iya. Ternyata gagal, duit habis. Nah, terus akhirnya gue kena yang namanya 3D printer. Oke. Nah, akhirnya kepikiran apa yang hobi gue dulu aja diinin aja ya, diduitin gitu ya. Akhirnya udah tuh mulai tuh. Di saat gue memulai itu sebenarnya komunitas sudah banyak. Komunitas sudah banyak, bahkan teman-teman gue yang dulu di Papercraft itu udah ada yang jadi orang lah dalam tanda kutip. At least mungkin teman-teman lain yang tahu yang namanya Julius Perdana itu kan. Oke, iya. Itu kan di generasi gue tuh. Betul ya, gue tahu. Dan sekarang dia kan dia udah grade-nya grade A+ itu. Kalau mau bikin inilah. apa sih kapal perang? Sekarang lagi bikin Yamato tuh. Kapal perang Yamato. gede. Gede banget. Film gua kecil tuh ya. Battleship Yamamoto. Yamato. Ah iya, gokil. Dia dari bikin awalnya sama kita bikin kertas. Iya. Akhirnya udah mulai ngelebar, digerakin. Ya. Bikin pesawat bisa terbang beneran. Bisa terbang kan? Iya, bener. Nah, sekarang udah ngarah ke situ lagi dia. Jadi bener-bener mau dibikin realistis tuh. Ya, itu keren sih. Nah, jadi kalau yang pernah lu bikin itu memang itu eksklusif ya? Nggak bisa karena memang yang mobil perang, tank, panzer itu yang lu bikin? Itu dulu kan karena yang tadi itu. Jadi bisa dibilang awalnya sih ya memang gue ngelihat ada mesin 3D printing, mungkin ganinya bisa gue monetize atau nggak bisa gue kapitalis gitu, kapitalisasi. Akhirnya ya udah gue bikin miniatur. Awalnya bis karena gue senangnya bis kan. Iya. Awalnya bis. Kereta gue belum mengarah ke kereta karena as bisnis gue nggak begitu tertarik. As bisnis untuk kereta. Oke. Karena pertama penggemarnya ya. Dari penggemarnya cukup banyak. Oke. Tapi kalau dari sisi harga bisa dibilang nggak masuk. Nggak masuk hitungan ya? Karena
udah ada yang namanya Kato, Marklin, segala macem itu yang dari luar itu yang udah bikin spesifik, udah ada komunitasnya gitu. Jadi kalau seandainya kita bikin sesuatu yang baru, itu akan dibandingin sama yang itu, sama yang Kato. Betul. Jadi misalnya gue bikin nih, gue mau jual harganya 1 juta. Wah, gue beli Kato aja harganya cuma 500.000. Iya. Dibandinginnya udah sama yang pabrikan nih. betul. Oh, challenge-nya di situ ya. Kalau kereta. Secara bisnis itu. Tapi kalau bis, pertama di luar negeri model kit bis itu bisa dibilang jarang ya. Gue cuma tahu model kit bis itu yang punyanya Neoplan, yang punyanya Revell. Produk Prancis apa Jerman ya Revell? Oh Jerman. Cuma itu doang, nggak ada lagi. Dan bis itu kan di tiap negara beda-beda ya. Tiap negara beda-beda. Ya. Kalau bis kayak pesawat nih, Boeing 737. Iya. Di Jerman, di Eropa, di Asia, di Amerika. Iya. Bentuknya sama. Ya gitu aja bentuknya. Iya kan? Ya gitu, 737. Nah, iya. Oke. Bis di Eropa, di Jerman, di Asia ada lagi di India, di Pakistan. Asia deh, Malaysia, Singapura, Beda. Indonesia, beda. Taruhlah bis Mercy atau Scania gitu. Itu bis Scania yang di Singapura, di Johor, itu beda. Kalau mesin sama. Mesin sama. Karena Desainnya yang beda. desainnya beda karena bis itu memang bentukannya itu adalah industri lokal. Scania, Mercedes, Volvo itu hanya supply sasis, mesin. Oh gitu. Iya. Nggak ada tuh yang namanya pesen bis jeblok utuh kayak CBU gitu loh. CBU ada di Eropa. Di Eropa. Jadi kalau Mercedes dia punya Setra gitu kan. MAN dia punya Neoplan gitu kan. Terus ada lagi Van Hol. Van Hol itu ada yang pakai MAN, ada yang pakai DAF gitu. Jadi di situ justru uniknya ya Pik ya. Karena memang tiap negara desainnya beda-beda. Beda-beda. Nah, itu di situ uniknya. Kalau pesawat ya gitu aja. 737 Boeing ya gitu aja. Iya. Oke, paling ininya doang warna-warna atau apa sih desain? Iya. Livery-nya beda-beda, Tapi ini bentuknya beda-beda. Bentuknya beda-beda. Oh, justru karena itu ya opportunity kayak karoseri itu justru opportunity-nya di situ kan? Betul. Ini ada chassis, ya terserah lu deh mau bikin kayak gimana gitu kan? Betul. Oke. Makanya kalau karoseri di Indonesia kan sekarang udah lumayan bertumbuh ya. Iya. Dibandingin dulu. Dulu kita bisa masih ngitung lah karoseri mana itu. Sekarang udah ada karoseri yang baru, tapi akhirnya bisa ikut masuk di di pasarnya karoseri bis. Nah, Dibandingin dulu. kan ini, gue lupa satu hal. Gue kan dulu SD SMP gitu, gue demen banget sama robot ya. Nah dulu gue tuh pernah sekolah tuh di Cilegon, tahun 80 berapa lah gitu ya. Ada supermarket yang produk-produk impornya tuh dari Jepang. Nah, gue demen banget beli, jadi kayak tube kayak kardus kayak Pepsodent panjang itu, isinya plastik, lempengan plastik, dan bisa dirakit jadi robot. Ya, model kit berarti ya. Apa tuh namanya modelnya? Model kit, betul. Itu ada bener-bener detail sampai stiker-stikernya. Wah, gue demen banget tuh. Dan kan kalau film Gundam kan musuhnya tuh keren-keren kan bentuk robotnya kan. Ada yang bunder, ada yang gede, kayak bentuk kayak gajah lah. Itu gue sempet gila tuh. Tapi entah kenapa, waktu gue SMA udah nggak ada lagi tuh. Gue bingung nggak tahu kenapa gitu. Apa udah nggak tren lagi atau emang gue nggak nemu lagi. Nah, lu main nggak kayak robot-robot gitu? Jujur nggak sih. Oh, nggak yang robot? Oh, oke. Kayak misalnya, at least kayak Gundam aja. Enggak, gue nggak main. Oh iya, jadi Gundam emang dari dulu tuh gue lebih ke bener-bener transportasi. Oke. Bener-bener miniatur untuk transportasi. Vehicle lah. Vehicle, oke. Dia termasuk ke mobil perang itu nggak juga? Ya, mobil perang itu kan awalnya yang tadi itu gue bikin miniatur, pakai 3D printing. Gue ngejualnya sebenarnya bis. Oke. Ngejualnya bis. Ternyata ada challenge dari karoseri mobil perang. Iya. Untuk bikin ini, nawarin. Iya. Ini teman-teman informasi ya. Ini karyanya
Taufik ini Empik saya panggilnya. Karya Empik ini udah di mana-mana loh, udah dibawa-bawa loh ke pameran mancanegara loh. Karya mobil perangnya. Ya karena mereka kan pakai buat apa ya, marketing tools. Marketing tools mereka ya. Oke. Jadi daripada bawa unitnya keliling dunia kan, miniaturnya yang gedenya itu yang dibawa. Miniaturnya ya. 1:8. Iya. Oke. Nah, kita masuk ke ini nih, Bik. Kan this is a business kan? Jadi paling nggak itu hobi yang lo akan tekuni menjadi sebuah bisnis. Ya. Nah, boleh tahu nggak kira-kira dalam bisnis seperti ini, challenge terbesar yang lo punya apa saat ini? Saat ini, challenge terbesar? Challenge terbesar itu yang saat ini sumber daya manusia. Oke. Artisan. Ya. Oke. Karena memang ya gue memilihnya adalah artisan, bukan orang yang memang orang biasa diajarin itu, enggak. Oke. Jadi memang bener-bener dia udah punya skill. Oke. Gitu. Jadi bisa, apalagi kalau yang terakhir ini memang kru gue yang artisan ini memang ternyata satu frame sama gue. Oke. Nah, karena kan memang agak unik ya. Kalau misalnya sebuah industri bisnis yang bukan template sih, maksud saya lebih jelas pakemnya, dibanding dengan sesuatu yang kita ukurnya dari art atau artistiknya mereka atau artisan mereka. Ini kan ngukurnya gimana antara si A dan si B dari skill artistiknya kan, yang lo ukur, yang pas nggak sama kemauannya lo gitu, atau gimana dalam memilih SDM-nya? Sebenarnya kalau memilih SDM itu sebenarnya let it flow kan. Jadi istilahnya gue nyari temen yang dari komunitas. Karena ada beberapa orang yang emang udah sempet join di gue gitu kan. Ya memang ada ketidakcocokan visi aja. Jadi akhirnya pisah gitu. Karena setiap artisan itu, setiap modeler itu punya apa ya? Punya sense masing-masing sih. Nah, iya. Justru itu yang tadi saya bilang. Beda dengan sebuah dunia di mana SDM-nya itu ya memang standardize-nya simple. Oh, punya skill misalnya taruhlah dari dunia financial, accounting, jasa gitu ya. Ya menguasai ini gitu. Ya, dan lebih mudah terukur dibanding sense selera kan. Wah, itu ngukurnya kan gimana gitu. Ya. Nah, dari situ kendala apa lagi selain lu dari acquiring people yang punya sense artistik yang sesuai dengan kemauan lu untuk produk lu kan? Oke, apalagi challenge-nya di sekarang yang lu punya? Kalau sekarang mungkin lebih ke arah ini ya, ke arah finansial buat pengembangan. Oke. Karena memang ini udah gue jalanin hampir 5 tahun kan, 5 tahun lebih. Oke. Jadi memang kalau merujuk ke arah bisnis ya cukup, istilahnya cukup untuk sendiri gitu. Tapi mungkin tidak akan cukup untuk sustain. Gitu. Jadi kalau misalnya gue harus sustain, gue mesti punya plan, gue mesti punya produk yang mungkin bisa mensupporting itu. Gitu. Nah, jadi dan yang paling penting gue mesti ada dukungan finansial. Kalau ngandelin dari yang sekarang udah ada, memang kelihatan kan ada margin nih, margin gede gitu. Tapi margin gede itu kan kita nggak ngelihat berapa biaya operasional, berapa ongkos produksi, belum berapa berapa persen yang biasa kita sebut shit happen. Karena kalau artisan itu shit happen-nya gede banget, Bob. Challenge-nya ya besar ya. Itu gede banget. Kalau kita dalam istilah bisnis itu sebenarnya dari scalability sebenarnya. Scalability ya. Jadi bagaimana bisnis itu kita ukur mudah untuk scale up nggak? Misalnya ya kalau misalnya inilah kuliner gitu ya, catering. Catering yang biasa aja tiba-tiba ada yang biasa kita order sehari 100 bungkus, tiba-tiba ada order 1000 atau 10.000 gitu ya untuk kampanye atau apa. Nah, diukur tuh scalability-nya gimana? Atau contoh yang lebih simple adalah
bagaimana di pendidikan misalnya kita ngajar-ngajar nih pendidikan, gimana caranya ketika kita ada demand yang besar, kita bisa absorb itu. Ya misalnya lari ke online, bikin video-video pembelajaran online. Berapapun user atau demand, gua tinggal klik aja, tinggal klik linknya kan, tinggal login user ya. Paling isunya dia ya paling di servernya gimana biar nggak hang gitu. Nah, kalau yang seperti lo main ini itu memang scalability-nya unik dan memang ya tidak bisa volumenya dalam bentuk besar karena ya satu lagi justru semakin eksklusif kan semakin value-nya semakin bagus kan. Iya. Bayangkan kalau produk lu di mana-mana ya orang ya ngapain lagi, justru karena lu limited edition ini orang akan tertarik gitu. Nah jadi sepertinya seperti itu nih main lu. Nah sekarang bagaimana lu bisa main di area situ dan bisa menentukan oke, this is gua akan main di area sini di mana gua tahu scalability-nya seperti ini, tapi memang ini akan grow dan bagus ke depannya. Bagaimana lu bisa membayangkan seperti itu? Ya, jadi selama ini kan klien gua itu sebenarnya awalnya gua berdiri bikin itu yang gua bilang nggak sengaja itu gua kan targetnya adalah komunitas. Ya, oke. Tapi komunitas ya. Itu kan terbagi lagi nih Bob. Komunitas ada yang bener-bener cuman follower doang, ikut-ikutan. Ada yang bener-bener dia kolektor. Kalau kolektor, lo nggak bicara masalah duit, nggak bicara masalah harga, gitu. Gitu kan. Itu yang dulu gua harga emosi ya, harga emosional. Ya, harga emosi, itu yang dulu gua targetin. Iya, gitu. Jadi ya gua kalau misalnya ngomong yang komunitas mah harganya aja udah berdarah-darah gitu kan, sama teman-teman pengrajin yang lain. Gitu. Makanya gua nggak mau mengganggu itu, gua nggak mau ada 50 pengrajin miniatur bis gitu kan, terus tiba-tiba gua masuk gitu dengan harga yang sama, gua nggak mau gitu. Akhirnya gua bikin ya, harga gue beda. Iya, iya. Harga gue beda, harga gue lebih tinggi. Sebenarnya itu accept, diterima. Gitu. Dan bahkan gue ngelihat perkembangannya sekarang, harganya udah mulai bagus sekarang. Gitu. Dibandingin harga dulu ya. Oke. Nah, karena secara bagusnya dalam artian udah bisa lebih mahal. Value-nya udah naik. Gitu. Oke. Karena secara organik, mereka yang ngasih harga murah, terus ngehancurin harga-harga yang lain tuh pada akhirnya kan mati. Karena gue yakin waktu itu gue juga udah bilang jangan takut karena yang ngejual harga murah itu pasti itu ada umurnya. Yeah. Dia nggak akan bisa bertahan di situ sampai berlama-lama gitu. Iya, iya. Ya, hukum ekonomi gitu kan. Betul ya, artinya kita daripada perang harga, kenapa kita nggak boosting kita punya value aja kan? Itu makanya yang lebih smart tuh, yang lebih sustain. Gue memilih itu, jadi gue nggak mau ikut bukan nggak mau ikut, gue tidak akan main di harga-harganya teman-teman yang udah ada gitu kan. Jadi gue main di harga yang memang udah level up. Gitu. Target gue adalah kolektor. Gitu. Oke. Nah akhirnya ya dapat challenge-nya yang dari mobil perang itu. Ternyata mereka accept, terima. Akhirnya kan gue ketemu satu poin nih. Customer gue industri. Gitu. Iya. Sepanjang perjalanan itu, gue banyak ketemu dengan beberapa owner-owner karoseri, owner-owner operator bis, PO, gitu kan. Ya mereka ngobrol masalah miniatur gitu, sama gue gitu kan. Dan gue udah mengukur, ternyata mereka memang butuh gitu. Mereka butuh, mereka. Cuman untuk saat ini masih belum ada yang cocok terutama, karena yang udah gue alamin. Industri itu kalau kita berhadapan dengan klien yang namanya industri, Bob, kita bicara timeline. Iya. Iya. Waktu produksi, ya kan? Nah, sedangkan kalau artisan, waktu produksi itu bisa nggak jelas gitu. Wah itu challenge-nya ya. Karena ya bilang, oh ini kalau gue buru-buruin jelek nih. Betul. Ya, pertama ini yang gue alamin ya. Pertama mood. Oke, pertama mood. Yang kedua, moodnya ada, tapi kalau tiba-tiba gue bikin itu nggak srek sama gue, itu gue bisa ngebongkar total loh. Wow. Makanya yang gue bilang tadi banyak shit happen. Iya. At least misalnya nih ada yang patah nih, kata kru gue, Mas dilem aja dibenerin. Nggak mau, value gue bukan di situ gitu. Iya. Print baru kan ongkos. Betul. Print baru ongkos. Berarti quality control-nya ya harus perlu lebih
difokusin kan kalau gitu Ya, kan. gua dulu lebih ke arah situ. Paling enggak kalau misalnya ada quality control yang siap berkala, kita bisa monitor gitu ya. Nggak terlalu jauh, kalau misalnya ada error sedikit di awal masih bisa diperbaiki gitu ya. Ya. Daripada udah jadi misalnya 1 unit badan tiba-tiba ngasrak bongkar lagi gitu ya. Ya tapi kan Oke. akhirnya kan gue juga dapat masukan juga dari klien kan. Klien tahu gitu, tahu gimana gua gitu. Sampai akhirnya mereka bilang, Pak, kita nggak butuh yang idealis. Nah, oke. Nah, karena dia tahu kan gue bikinnya pasti idealis kan. Iya. Kita nggak butuh yang idealis Pak, tapi kalau bisa yang waktunya cepat. Oke. Tapi tidak mengurangi iya, nilai idealismenya gitu. Iya, iya. Artinya kalau misalnya ada barang patah, yang nggak usah di print baru, Iya. disambung aja terus dilem, terus dibikin biar gimana caranya kelihatan lebih bagus. Gitu. Iya, ya pro cons kan akhirnya Iya. kan. Kayak ada plus minus gitu. Iya, karena kan Oke. sekali lagi industri itu butuhnya adalah timeline, waktu Kalau klien lu produksi. industri ya? Iya. Oke. Nah, karena gue ngobrol sama teman-teman operator bis, terus karoseri, ya challenge-nya di situ. Kalau mereka lumayan banyak loh yang pesan ke pengrajin-pengrajin di daerah. Oke. Miniatur bis itu. Miniatur. Nah, Miniatur produknya mereka. iya. Oke, berarti ada perusahaan-perusahaan bis, karoseri dan lain-lain mau bikin miniaturnya, order ke ya kayak lu itu. Pengrajin itu ya kayak gua, tapi yang oke. pengrajin-pengrajin yang di daerahnya itu. Oh, Ya, tadi oke. gue bilang gue nggak mau bermain di situ gitu. Oke. Nah, ke mereka. Tapi ya itu kendalanya, masalah di timeline. Iya. Karena kan mereka bikinnya pertama manual. Yang kedua, secara SDM rata-rata yang gue lihat mereka memang masih rumahan kan. Iya, Dan sebagian besarnya adalah sampingan, Bob. Mereka udah punya pekerjaan, artinya Oke. As mereka a hobi. Mereka as jalankan a itu. hobi, jadi mereka ngerjain itu tuh spare waktunya nggak terlalu banyak. Jadi nggak memang bukan bagian dari bisnis utama gitu. Oh iya. Itu challenge juga ya. Itu challenge. Karena kan kita yang namanya ada kena project, ada timeline kan. Iya. Ya, kita harus Industri itu udah bicara timeline kan. Oh, iya, kalau mau profesional kan. Iya. Itu isu yang perlu lo hadapi. Iya. Oke, lalu kalau boleh tahu nih kan yang audiens yang melihat acara kita ini kan bisa jadi adalah calon buyer lu kan, Ya. produk lu kan, atau bisa jadi orang yang tertarik, gue pengen belajar nih atau gue pengen ikut atau pengen join atau pengen invest Iya. di bisnis lu nih, Iya. biar sama-sama grow. Nah, kalau boleh tahu nih kira-kira produk lu itu kisarannya range-nya berapa sih biayanya misalnya atau skalanya? Produk yang mana nih? Produk yang bis skala gini, range-nya segini, perkiraan. Boleh share nggak kira-kira? Mungkin yang bisa gua share di harganya aja deh. Karena kalau untuk margin dan lain-lainnya itu kan ada di ini lain. Ya. Jadi harga gue itu untuk skala yang paling kecil miniatur mobil perang itu skala paling kecil yang pernah gue jual itu skala 64. 64. Oke. 64. Itu di harga 3 juta. Oke. 64 tuh segede gini. Oke. Segede jempol gini ibu jari ya, 64 ya. 64. Oke, 64. Adalah yang umumnya mereka pesan sih biasanya skala 24. Kalau yang Hot Wheels itu sorry jadi merek ya. Jadi segede Hot Wheels. Itu segede Hot Wheels itu 64 namanya. Oke. Sekitar 64 Diecast itu kan. Atau enggak HO lah, HO. Oke. HO tuh skala berapa ya? Gue lupa ya. Kalau itu bahannya apa? Kalau yang lu bikin skala 64? Sama 3D print juga. TDP. 3D print. 3D print. Oh. 3D print. Maksudnya Resin. resin. Oh, oke, dari resin. Oke. 3D print resin. Iya. Oke. Nah, kalau yang umumnya mereka pesan itu biasanya skala 24 sama Oke. skala 18. Itu lebih besar ya kalau Lebih besar. bagusnya? Oke. Skala 24 itu di angka 4,5 sekarang. Dan kayaknya bakal naik harganya. Oke. Karena harga material. Seapa ukurannya? Kalau 24? Skala 24 tuh segini. Segini. Oke, segini ya. Oke. Nanti Segini gambarnya ada lah di sini Segini ya. lah, Oke. segini. Oke. Ada lagi skala 18, agak gedean dikit. 18 lebih besar. Oke. Oke. Karena biasanya kan mereka kan dulu awalnya itu kan mereka kan gua nge-refer ke mereka kenapa mereka perlu itu, jadi bisa dibilang miniatur yang scalable itu hanya untuk tamu-tamu penting.
Oke. Ya, ya. Jenderal-jenderal yang di luar atau nggak jenderal-jenderal sini gitu. Makanya yang gue bikin adalah premium. Ya, ya. Nah, jadi harganya tuh memang harga premium gitu. Jadi premium itu kan nggak cuma sekedar miniaturnya aja kan. Tapi even yang namanya premium, walaupun dia bentuknya mungkin secara detail nggak lengkap, tapi secara value dia gede. Oke. Ya, makanya gue mikirin ya kalau kayak gitu tuh gue bukan cuma mikirin si miniaturnya toh. Gue mikirin gimana nanti kotak displaynya. Packaging. Gue mikirin gimana packaging biar bener-bener kelihatan premium gitu. Kayak ngasih jenderal dari luar negeri, masa kayak barang yang di toko harganya 40.000 sih kan nggak mungkin kan? Iya. Oke. Gitu. Ya, seru nih Pik. Nah, ada pesan-pesan nggak buat para audiens nih terkait hobi lu ini? Apa yang bisa lu sampaikan? Pesan apa ya? Kalau untuk teman-teman pengrajin miniatur yang lain ya tetaplah berkarya. Gitu. Jangan pernah takut. Tapi kalau bisa naikin juga value-nya. Ya, oke. Berarti naikin karena value gue ya. agak sedikit prihatin ya karena value-nya tadi gitu. Gue lihat ini sebenarnya harusnya mereka bisa menjual harganya 1 juta loh. Tapi kenapa cuma ngejualnya 200.000? Oke. Iya. Gitu. Kok 200? Ya lu bayangin 200.000 ambil margin, anggap aja 50%, 100.000. Iya. Timeline kerjanya bisa 2 minggu. Ya berarti kan sebulan cuma dapetin berapa? Ngerjain sendiri lagi. Iya. Secara bisnis kan nggak bagus kan? Betul. Karena kalau misalnya memang pengen serius gitu, ya udah naikin value-nya. Tapi kalau memang pengen jadi sekedar hobi saja yang pulang kerja bikin pesanan orang, nggak ada timeline-nya ya nggak apa-apa lanjut. Gitu. Tapi kalau memang bener-bener pure pengen bisnis, value-nya naikin. Ya, oke. Thank you, Pik. Nah, teman-teman, jadi ada sebuah framework yang bisa mengcapture atau menganalisa sebuah bisnis. Any kind of business, seberapapun skalanya, dari kecil sampai besar. Jadi ada sebuah teori, The Grid dari Matt Watkinson, yang memberikan view secara holistik. Ada 9 kotak yang dia buat, dari apa goal perusahaan, dan dari mana perubahannya, dibikin 9 kotak. Dan itu masing-masing grid kotak itu berkaitan satu sama lain. Teman-teman bisa menganalisa jika teman-teman baru ingin memulai bisnis, atau sedang menjalankan bisnis, atau ingin menganalisa kira-kira gue ada di problem yang mana nih dari grid itu. Jika Anda tertarik, silakan klik link di bawah ini untuk mempelajari lebih lanjut mengenai grid tadi dari Matt Watkinson. Demikian dari saya. Terima kasih teman-teman telah view channel kita. Silakan subscribe channel saya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.